Dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai emisi sektor pariwisata di Bali serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai ambisi net zero emission pada 2045 di Bali, kembali Becik melakukan survei emisi gas rumah kaca pada wisatawan dan pelaku bisnis pariwisata pada bulan Juli tahun 2023. Survei ini dilakukan untuk memahami kontribusi sektor pariwisata terhadap emisi karbon dan mengidentifikasi peluang intervensi untuk mengurangi emisi tersebut. Manajer kampanye Kembali Becik Michelle Winowatan menjelaskan, hasil survei ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan di sektor swasta dan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan dalam mempercepat visi Bali Net Zero 2045. Selain itu, survei ini diharapkan membuka ruang diskusi antara berbagai pihak dalam merancang kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali. Mengurangi emisi tersebut. Terus yang kedua, lingkungan. Hadir dan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut ya. Namun sebelum kita berdiskusi, saya mau memaparkan hasil survei seperti yang sudah disampaikan oleh Tata tadi ya, yang kita lakukan di bulan Juli. Bisa di-scan sekarang. Jadi nanti di sini akan ada hanya di juga. Jadi sejauh ini kita sudah punya sekitar 170 bisnis yang dalam direktori Becik kita. Harapannya nanti kalau misalnya ada yang mau datang ke Bali, mau cari akomodasi yang para panel sudah banyak pengetahuan, bicara kebijakan. Jadi kami dari Becik harapannya semoga apa yang kami lakukan dari studi ini bisa membantu untuk mempercepat kebijakan-kebijakan yang dapat mencapai Sebelum memberikan data, kira-kira Kembali Becik juga punya solusi gitu nggak sih buat pemerintah? Jadi kalau dari Kembali Becik sendiri kami memang fokusnya di program kami yang sudah saya sampaikan tadi lewat BDJ. Kami terus akan mendorong usaha-usaha pariwisata, hotel-hotel, restoran dan lain sebagainya untuk mengadopsi praktek yang sustainable tadi. Jadi mengadopsi energi terbarukan, kendaraan listrik dan lain sebagainya, dan juga terus mengedukasi publik termasuk wisatawan yang jumlahnya lebih besar ya dari residen Bali yang 4 juta di 2022, wisatawan yang 10 juta dan bahkan proyeksi kedepannya akan lebih banyak lagi. Jadi menurut kami penting sekali untuk terus ada upaya edukasi supaya wisatawan menjadi lebih sadar mengenai Bali. Jadi itu sih yang bisa kami lakukan, dan tentunya bagaimana kami bersinergi dengan pemerintah sih, kami berusaha sebisa mungkin untuk ya terus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mencapai misi net zero. SDM upayanya sendiri untuk saya nggak tahu Bapak udah ngeliat belum datanya Kembali Becik, tapi ada tantangan mungkin setelah melihat angka itu. Baik, saya tidak berbicara data, nanti Pak Kabid ya yang akan. Tapi secara policy, secara kebijakan, kemitraan pemerintah kan harus dengan banyak sektor. Salah satunya Kembali Becik ini sebenarnya pada saat pandemi kemarin ya mulai menggeliat, dan konsentrasinya kan bagaimana kita menjaga bumi sesuai dengan visi misi semua pihak sebenarnya, termasuk pemerintah. Karena kita menjaga bumi dari hulu sampai hilir. Nah, tantangan ke depan ini kan memang yang menjadi tantangan ke depan, bagaimana implementasi bahwa Bali ditargetkan net zero emission 2045. Tadi kami juga berdiskusi dengan PII akan mengadakan satu event besar, tapi bagaimana kita tidak lagi studi kajian, implementasi. Nah, ini peran-peran stakeholder seperti komunitas atau komitmen semacam Kembali Becik ini adalah bagian partner pemerintah. Bagaimana kita juga kalau ada kajian, rekomendasi, kita nggak perlu lagi ngaji, tidak perlu lagi studi kan gitu. Bagaimana kita bersinergi, kolaborasi untuk implementasi. Kaitannya dengan teknis tadi dengan Pak Kapit. Nah, kalau itu pasnya nanti Pak Kadem Brate ya di perhubungan ya. Tapi yang jelas kan gini, rekan kami di Dinas Lingkungan Hidup
mendapatkan tugas sekarang memantau. Pantauan terakhir kemarin kan kondisi Bali di spot yang ada alat ujinya, udaranya masuk dalam kategori baik. Tetapi kan tetap day per day kan, tidak hanya pada saat real time itu saja. Tugas beratnya kan bagaimana ke seluruh area di Bali. Kalau kita tahu traffic tinggi. Saya tadi dari Rondon ke sini hampir 1,5 jam. Karena apa traffic? Traffic paling tidak kan yang mesti dikeluarkan oleh transportasi. Nah ini yang menjadi PR bersama. Melihat jumlah kendaraan di Bali yang semakin banyak gitu ya Pak. Itu kemungkinan bisa Bali berpotensi jadi seperti Jakarta nggak sih Pak? Ya, kan kita nggak bisa apple ya. Bali yang jelas daya dukungnya terbatas. Tetapi kami di pemerintah kan sudah menyiapkan strategi bahwa transportasi umum harus digenjot. Kemudian infrastrukturnya nggak mungkin akan bisa jalan, nggak mungkin akan bisa diperlebar. Paling tidak ada strategi konversi, itu bagian dari strategi. Kan belum bisa masif karena banyak hal harus disiapkan untuk membangun satu ekosistem. Paling tidak arahnya ke sana. Nanti di peta jalan kan mungkin teman-teman sudah pernah mengikuti ada RAD KBLBB. Kemudian pergerakannya belum juga masih. Kemudian sekarang ini yang terbaru kick off Bali Net Zero Emission 2045. Dan ini kan juga baru mengawali kan. Jadi kita ada strategi yang agak berbeda dengan melibatkan banyak stakeholder, terutama yang di daerah, karena yang tahu kearifan lokal. Kemudian milestone-nya kita siapkan untuk peta jalan menuju ke sana. Mungkin yang sambil paralel yang kita akan coba adalah daerah isolated 3 Nusa. Itu yang kita targetkan 2030. Nah kalau ini jalan ke sana oke, berarti duplikasi ke Bali daratan kan lebih mudah. Tapi ada satu report kami ke pimpinan untuk Bali itu harusnya diberikan bukan kemudahan, artinya didukung, difokuskan untuk Bali kalau mau menuju Bali Net Zero Emission. Tidak hanya kita di Bali, Pemprov, Pemkap 9 kabupaten maupun stakeholder yang ada di Bali, tetapi juga di backup oleh pusat. Nah, nggak mungkin kita akan lepas dari pusat, mengingat kita masih interkoneksi kalau di sisi pembangkitan. Artinya harus diberikan trigger untuk Bali. Fokus satu tidak hanya masalah sampah, kemudian kaitannya dengan transportasi dan yang lainnya termasuk di pembangkit. Sudah sangat terbiasa dengan barang subsidi ya. Kebijakan pusat kan seperti itu. Kalau subsidinya ke barang, apapun ininya pasti akan terjadi celah-celah. Dan ini terjadi dimanapun, tidak hanya di Bali. Nah, tetapi faktanya di Bali, kuota itu dihitung kan berdasarkan KTP Bali. KTP yang ada di Bali ya, yang domisili di Bali. Tetapi yang memanfaatkan kan tidak hanya yang KTP Bali, termasuk yang di luar. Kan jadi tidak fair kan? Semuanya menikmati, sementara kuotanya dibatasi. Kira-kira gitu ya gambarannya ya. Kemudian tidak tepat penggunaannya juga UMKM seperti apa yang dibolehkan. Ternyata kan ada SE dari Dirjen Migas itu sudah melarang mana saja yang tidak boleh. Ada kita sedang dengan teman-teman baik Pertamina Patra, kemudian Suara Migas dan seluruh komponen yang terkait untuk menjaga katakanlah usaha kita ke pusat untuk menyampaikan ke pusat ada karena pengamanan di sana, karena kita tahu kuota pasti akan kurang kan? Dari kabupaten kota kebutuhannya kan pasti akan diproses dengan banyaknya masyarakat atau KK yang memang sasaran tepat ya. Kan ini proses kan. Nah ini di pusat sudah ada aplikasinya, sehingga kita sekarang ini mengedukasi ke masyarakat bukan untuk menyerahkan kopian KTP atau kopian KK, tapi cukup nomornya saja supaya bisa di pangkalan itu bisa proses.
karena sistem ini sudah dibawa tidak hanya di Pertamina Praca, juga sampai dengan Wiswana Migas di Pangkalan. Prosesnya di Pangkalan ya, nggak ada yang proses di pengecer atau ini. Jadi resmi sampai dengan di Pangkalan. Galeri Desa Pertata Head Studio. Satu lagi, ayo. Ini dry fruit dari Samadhi Supermarket yang berlokasi di Padang Linjong. Kita 70% whole product dari homemade. Dan kita ada food lab, dan ini salah satunya adalah green red dragon dry fruit. Natural semua ya? Natural semua, organik, tidak pakai gula. Our concept is vegan, vegetarian, and organic, no plastic. Siapa namanya? My name is Linda. Oke. Ya ampun. Jangan salah ya. Dua nama pembicara yang ada hari Galeri Desa Pertata Head Studio. Satu lagi, ayo.